Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita masih tetap ibadah online. Kiranya dengan ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara diberkati melalui pujian dan diberkati melalui firman Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa, kita membuka ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami akan mulai ibadah kami mulai Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan kiranya ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan memberkati kami. Karena itu ibadah ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. haleluya. Hanya nama Yesus sanggup menghibur hati kita manakala kita berada dalam kesusahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi, Manis Kau Dengar.
bagimu selama ku hidup. Hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Saya punya pengagungan kepadamu. Lambani kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena Sekali lagi ya Tuhan. Ku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Kau yang punya dan pengagungan kepadamu. Dalam hati kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita baca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu yang manis dan lembut bagi kami. Kiranya jiwa kami dipuaskan melalui firman Tuhan. Roh kami dipuaskan melalui firman Tuhan. Iman kami dikuatkan melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Biarlah Tuhan mengurapi kami, baik yang memberitakan dan yang mendengar umat-Mu. Kami sekalian diurapi oleh kuasa-Mu, yaitu kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan ditaburkan hari ini. Kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan bersabda kepada kami, karena kami suka mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekali lagi Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19 bagi kita. Orang yang diberkati adalah orang yang suka membaca firman Tuhan, lalu kemudian merenungkan firman itu siang dan malam, dan mempercayai firman itu, lalu mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, saya kasih tema sukacita dalam menghadapi kesulitan. Sukacita dalam menghadapi kesulitan, yaitu kesesakan hidup. Habakuk menuliskan ini kepada bangsa Israel dan kepada kita pada pagi hari ini, ingin menceritakan bahwa seseorang berada dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa seorang berada dalam tekanan ketika dia bersama dengan Tuhan, maka ada sukacita khusus yang Tuhan karuniakan dalam hidupnya. Nah, karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bahwa ada ciri-ciri sukacita di dalam kesusahan, sukacita di tengah-tengah kesulitan hidup. Habakuk menjelaskan tentang bagaimana seseorang bersukacita di tengah-tengah kesulitan. Dan orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mengapa bangsa Israel mengalami kesusahan? Bangsa Israel mengalami krisis dalam hidup mereka. Bangsa Israel mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mereka mengalami penderitaan, mengalami krisis, mengalami kesulitan. Oleh karena bangsa ini, mereka menyembah berhala. Mereka meninggalkan Tuhan mereka yang hidup. Mereka juga hidup tidak sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Mereka juga tidak disiplin dalam kehidupan rohani mereka. Itu sebabnya berbagai macam tekanan, kesulitan, krisis dalam hidup mereka. Mengalami berbagai macam tekanan hidup, mengalami berbagai macam krisis dalam kehidupan mereka. Itu karena mereka menyembah berhala. Mereka meninggalkan Tuhan mereka. Mereka tidak mau lagi mengalami disiplin rohani bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Habakuk menjelaskan bagaimana seseorang ketika menghadapi kesulitan harus bersukacita di tengah-tengah kesulitan itu. Dan karena itu Bapak Saudara, perlu kita mengikuti petunjuk firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini bagaimana ciri-ciri seseorang yang bersukacita di tengah-tengah kesulitan hidup. Habakuk menjelaskan beberapa poin yang bisa kita belajar, kita menerapkan, kita mengingat, lalu kemudian kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini poin yang pertama,
Poin yang pertama, sukacita di tengah-tengah kesulitan, sukacita di tengah-tengah krisis dalam hidup ini. Poin yang pertama adalah, hidup tenang bersama Tuhan. Sukacita dalam kesulitan, tekanan hidup krisis. Yang pertama itu hidup tenang bersama dengan Tuhan. Ada dalam ayat yang ke-16, bagian C dikatakan di sana, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergelombongan menyerang kami. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk menjelaskan bagaimana orang yang hidup tenang bersama dengan Tuhan. Kata tenang itu berarti tidak gelisah. Kata tenang itu berarti tidak risau, tidak gugup, tidak kacau, tidak tergesa-gesa dalam hidupnya. Jadi Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa sukacita seseorang seharusnya menghadapi kesulitan, krisis ini tidak perlu gelisah, tidak perlu risau, tidak perlu gugup, tidak perlu kacau, dan juga tidak perlu tergesa-gesa. Tetapi sebaliknya harus berdiam diri bersama dengan Tuhan, sambil menantikan pertolongan Tuhan, sambil menantikan campur tangan Tuhan. Bapak Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa Habakuk mengajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa mereka akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan di tengah-tengah hidup mereka, di tengah-tengah tekanan hidup oleh bangsa-bangsa yang ingin menyerang mereka. Dan Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus adalah tokoh yang pernah mengalami ketidaktenangan ini, di mana Bapak Saudara dia tidak tenang, dia menghadapi kesulitan itu. Dan itu sebabnya Bapak Saudara kita bisa lihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7, firman Tuhan di sana mengatakan bagaimana Petrus adalah seorang rasul pada masa itu. Dia juga mengalami tekanan hidup. Firman Tuhan mengajarkan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, apa yang dikatakan di sana? 1 Petrus pasal itu, kesudahan segala sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Maksudnya adalah ketika seseorang tidak gelisah, tidak kacau, tidak risau, tidak gugup, dia akan menjadi tenang, menguasai diri sehingga dia dapat berdoa. Jadi menghadapi tantangan adalah seseorang harus tenang supaya dia bisa merenungkan apa maksud dari suatu krisis itu. Dari melalui doa dia bisa mendapatkan bagaimana jawaban yang dari Tuhan. Habakuk mengajarkan poin yang pertama, sukacita dalam menghadapi kesusahan, kesulitan, krisis hidup ini, yaitu hidup tenang bersama dengan Tuhan. Dari poin yang pertama adalah bagaimana kita hidup tenang, jangan gelisah, tapi juga kita harus berdiam diri bersama Tuhan sambil menantikan Tuhan campur tangan, yaitu kita juga harus tenang supaya berdoa, menguasai diri supaya kita dapat berdoa. Haleluya. Poin yang kedua adalah ayat yang berikut. Di sana kita akan melihat bagaimana hidup terus bertekun di dalam doa. Hidup terus bertekun di dalam doa. Bapak Saudara, Habakuk berdoa karena Bapak Saudara di sana kita lihat di sini bahwa ada penindasan. Habakuk berdoa karena ada penderitaan yang muncul oleh karena tekanan manusia atau bangsa musuh-musuh dari bangsa Israel sendiri. Jadi Bapak Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk kalau kita lihat di ayat yang pertama di sana, doa Habakuk di pasal 3, di sana ayat yang ke-1 di pasal 3 dikatakan, Habakuk berdoa, Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka, ingatlah akan kasih sayangmu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Habakuk menghadapi tantangan bersama dengan bangsa Israel, dia bukan gelisah, tetapi di sini terus bertekun di dalam doa.
terus bertekun di dalam doa. Supaya apa? Dia dapat memahami rencana Tuhan, cara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 di sana, Rasul Yakobus menasihatkan bangsa Israel atau orang-orang Kristen pada masa itu diaspora. Mereka mengajarkan bahwa mereka harus melawan iblis itu, melawan segala macam tantangan, melawan tunduk kepada Allah, melawan semua tantangan yaitu yang dibuat oleh iblis, yang didatangkan oleh pekerjaan iblis. Maka mereka harus berdoa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, berdoa berarti kita belajar memberi tempat. Berdoa berarti kita memberi kesempatan kepada Allah untuk bertindak. Jadi ketika seseorang terus berdoa, itu berarti dia memberi kesempatan kepada Allah sehingga Allah bertindak. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa itu berarti bahwa kita belajar memberi tempat kepada Allah. Kita belajar memberi kesempatan kepada Allah agar Allah bertindak membela kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk mengajarkan kalau bersuka cita menghadapi tantangan, menghadapi krisis hidup seperti saat ini. Kita menghadapi COVID ini sudah beberapa bulan. Kita diajarkan, diingatkan supaya kita belajar menguasai diri, kita tenang, yaitu kita terus juga berdoa, tekun di dalam doa. Supaya apa? Ada sukacita yang datang dari Tuhan. Jadi berdoa berarti bahwa kita memberi kesempatan kepada Allah untuk bertindak, membela kita. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk berdoa. Dan jawabannya ada di dalam ayat di pasal 3, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya sendiri. Habakuk bagaimana dia berdoa, dan pada akhirnya ayat 3 sampai ayat 15, Tuhan menjawab. Itu karena dia terus berdoa, memberi kesempatan kepada Allah sehingga Allah bertindak. Dia belajar memberi tempat kepada Allah sehingga Allah membela mereka. Ada jawaban di sana. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini poin yang kedua, bersukacita menghadapi krisis, tekanan, kesulitan hidup. Poin yang kedua, belajar hidup terus bertekun di dalam doa. Poin yang ketiga, Habakuk mengajarkan kepada kita ada dalam ayat 17 sampai ayat 18, yaitu tetap percaya meskipun mengalami kerugian. Tetap percaya meskipun mengalami kerugian. Ayat 17, ayat yang ke-18. Apa yang dikatakan di sana? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Habakuk tetap percaya meskipun semua yang dimilikinya sudah tidak ada lagi. Lenyap, ternak, tanaman, semuanya tidak ada. Tapi Habakuk tetap percaya. Artinya, ia tetap mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, dia tetap hidup di dalam Tuhan, dia tenang, dia tetap berdoa, mengandalkan Tuhan. Ciri-ciri orang yang percaya meskipun mengalami kerugian, yaitu bahwa ia tetap bersukacita, ia tetap bersorak-sorai meskipun dia mengalami kesulitan, kerugian, tantangan, tapi dia bersorak-sorai. Bapak Saudara, di dalam ayat yang ke-17 itu luar biasa. Di sana dikatakan, aku akan tetap bersorak-sorai. Ayat yang 18, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa Bapak Saudara, dia bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia beria-ria di dalam Allah, yaitu Elohim, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, yang tetap bersukacita. Ini menunjukkan Bapak Saudara. Poin yang ketiga, bersukacita dan tetap percaya meskipun ada kesulitan yang terus menerus. Di sana kita belajar bahwa segala macam usaha kita mungkin saja
ada tekanan, ada kesulitan. Tetapi di sini kita ajar tetap percaya bahwa Allah punya cara untuk menolong. Jadi meskipun usaha, bisnis, karir mungkin saja bermasalah, tetapi Bapak Saudara, yakinlah Allah tidak akan membiarkan saudara dan saya sendirian. Sebaliknya Allah akan selalu bersama kita, tetap bersama dengan kita. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Mata Tuhan tidak kurang tajam untuk melihat kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam juga untuk mendengar setiap seru doa kita. Di sanalah kita bersukacita, bersorak-sorai meskipun mengalami kesulitan. Bapak Saudara, Billy Graham pernah ditanya bagaimana dia bisa berhasil dalam pelayanannya yang luar biasa itu. Almarhum Billy Graham ditanya bagaimana dia bisa berhasil, dia sukses dan dia bertahan di dalam pelayanan meskipun mengalami berbagai macam tekanan. Billy Graham menjawab, ada 3 hal penting untuk bisa bertahan mengikut Tuhan di dalam berbagai macam kesulitan. Yang pertama, ketika ditanya, dia berkata, poin yang pertama paling penting adalah doa. Doa itu membuat seseorang tenang. Kedua, doa itu membuat orang akan terus bersama dengan Tuhan dan bergaul dan memberi kesempatan kepada Tuhan. Doa. Lalu yang kedua, wartawan bertanya, yang kedua apa Tuhan? Billy Graham menjawab, yang kedua adalah berdoa. Poin yang pertama, doa. Poin yang kedua adalah berdoa. Lalu ditanya lagi poin yang ketiga. Poin yang ketiga dia berkata, tetap berdoa. Inti dari kehidupannya Billy Graham sampai dia meninggal hanya ada 3 poin ini. Doa, berdoa, tetap berdoa. Dan itu sebabnya dia berhasil. Meskipun dia berada kadang-kadang di tengah-tengah krisis, kesulitan, tekanan, tapi Billy Graham selalu keluar dari berbagai macam krisis itu. Karena dia pegang firman Tuhan. Habakuk ini yang menuliskan orang benar hidup oleh karena percayanya. Itu adalah pasal yang kedua. Kalau Bapak Saudara perhatikan bagaimana Habakuk ini pada saat dia hidup dalam pelayanannya, orang Israel berada dalam berbagai macam tekanan oleh karena mereka menyembah berhala, mereka menjauhkan diri dari Tuhan, hidup rohani mereka tidak disiplin. Tapi Habakuk tetap berada untuk menasehatkan bangsa itu supaya mereka tetap tenang meskipun ada musuh. Mereka terus bergaul dengan Tuhan di dalam doa, memberi kesempatan kepada Tuhan untuk Tuhan bertindak membela mereka. Dan yang ketiga, mereka tetap percaya meskipun mereka benar-benar hidup dalam kesulitan seperti disebutkan di dalam ayat 17 dan 18. Dia tetap bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini firman Tuhan menasihatkan sebagai penutup, sebagai kesimpulan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, perhatikan arti nama dari Habakuk ini. Habakuk artinya dirangkul Allah. Habakuk artinya dirangkul Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam kesulitan hidup ini, ingat, kita tetap dirangkul oleh Allah. Bapak Ibu Saudara pasti merasa tenang apabila dirangkul oleh Allah. Tetap bertekun di dalam doa dan memberi kesempatan kepada Tuhan agar Tuhan bertindak. Memberi tempat kepada Tuhan untuk Tuhan bertindak. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara berada dalam kesulitan, kita belajar mempercayakan seluruh hidup kita dan setiap masalah kita, mempercayakan segala bisnis kita, usaha kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita, kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti bertindak untuk membela kita. Ingat, tetap bersukacita di tengah krisis kehidupan ini, tekanan, kesulitan. Ingat baik-baik, hanya ada 3 poin sukacita itu. Tetap tenang, hidup terus di dalam doa, dan yang ketiga adalah tetap percaya meskipun rugi. Tuhan pasti memberkati, merangkul saudara, membela saudara, melindungi saudara, maka dia akan mengangkat saudara pada suatu saat kau menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Baik Bapak Saudara, mari kita masuk di dalam doa ucapan syukur, sekaligus kita doa bersyafaat bagi bangsa dan negara kita.
Dan kita berdoa untuk persembahan. Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan, ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan apapun yang hatimu digerakkan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Anda boleh berdoa supaya hatimu memberi dengan sukacita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan satu-satunya penghibur kami yang sejati. Meskipun banyak tekanan, meskipun banyak kesulitan, banyak sekali masalah, banyak sekali krisis hidup ini, tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kami sangat percaya bahwa Tuhan pasti membela kami. Tuhan pasti merangkul kami berada dalam kesulitan. Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati kami, memberkati umat-Mu, di mana saja umat-Mu pagi ini mereka mendengar firman Tuhan, pujian dan juga firman ini, umat-Mu diberkati. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Pagi hari ini juga kami berdoa. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan mereka dengan sukacita. Persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi umat-Mu dan hati mereka memberi dengan sukacita, melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa Tuhan memberkati umat-Mu, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan memberkati. Pendidikan anak-anak kami saat ini Tuhan, mereka belajar secara online. Tuhan juga menyertai anak-anak kami. Tuhan juga berikan kesehatan buat anak-anak kami, kecerdasan khusus bagi mereka, daya tangkap yang tajam pada saat mereka mendengarkan pengajaran dari guru-guru mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Indonesia beberapa saat yang lalu merayakan ulang tahun yang ke-75. Bangsa kami merdeka. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, bangsa ini berada dalam kontrol Tuhan, berada di dalam kendali Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, tetap ada damai sejahtera, ada kesejahteraan bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu kami berdoa menyerahkan pemerintahan kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, keputusan yang diambil. Biar keputusan itu adalah untuk bangsa kami, kemakmuran, keadilan bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk situasi politik, ekonomi, keamanan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Kami berdoa kerjasama yang baik dan solid antara TNI dan Polri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan juga ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada dalam Tuhan tolong mereka. Saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, mungkin kehilangan keluarga mereka, Tuhan menghiburkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Mari kita berdoa dan kita menutup ibadah. Bapa, terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Dan kami menutup ibadah ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati umat-Mu di mana saja mereka berada hari ini. Tuhan menolong. Karena itu jemaat Tuhan, di mana saja engkau berada hari ini, engkau boleh angkat hatimu, terimalah berkat Tuhan.
Kiranya berkat nikmat dan kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan penyataan pada Allah Roh Kudus, menyertai engkau sekalian mulai saat ini, sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, menutup ibadah ini. Amin. 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 Tuhan memberkati. Shalom.